Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah audit yang beranggotakan saya sendiri Umair Abdul Hakim dan rekan saya Muhammad Fahmi. Insyaallah kali ini akan membahas tentang skandal PT Kimia Farma Tbk dalam kurung PT KF tentang manipulasi laporan keuangan. Baik, pendahuluan. Kasus PT Kimia Farma ini bermula dari ditemukannya beberapa hal sebagai berikut dalam rangka restrukturisasi PT Kimia Farma Tbk dalam kurung PT KF. Saudara Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAPHTM yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT KF untuk masa 5 bulan yang berakhir pada 31 Mei 2002 menemukan dan melaporkan adanya kesalahan penilaian persediaan barang jadi dan kesalahan-kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember tahun 2001. Baik, masuk kepada 5W1H. What? Apa? Kasus yang terjadi merupakan kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk, PTKF, yang dilakukan oleh manajemen PT Kimia Farma Tbk dalam kurung PTKF. Siapa? Pelaku atau yang bersangkutan adalah PT Kimia Farma Tbk dalam kurung PTKF. Why? Mengapa? Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan dalam kurung master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember tahun 2001. When? Kapan? Kasus ini terjadi dari tahun 2001 sampai tahun 2002. Where? Di mana? Kasus ini terjadi di PT Kimia Farma Tbk dalam kurung PTKF. How? Bagaimana? Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku dan KAP tersebut tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan. Bapepam mendapati beberapa bukti kesalahan, yakni kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT Kimia Farma yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar rupiah, yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT Kimia Farma Tbk, di mana kesalahan tersebut terdapat pada beberapa unit yang tidak disampling oleh akuntan, yakni unit industrial bahan baku dalam kurung overstate pada penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah dan unit pendagang besar farmasi dalam kurung overstate pada persediaan barang sebesar 8,1 miliar rupiah. Baik, perlu diketahui kawan-kawan, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk atau PTKF yaitu pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8.G7.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Kemudian melanggar pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian melanggar pasal 64 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. Kemudian melanggar pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baik, kesimpulan. Berkaca dari kasus PT Kimia Farma, kita dapat melihat bahwa etika dan bisnis sebagai dua hal yang berbeda. Memang, beretika dalam berbisnis tidak akan memberikan keuntungan dengan segera. Karena itu, para pelaku bisnis harus belajar untuk melihat prospek jangka panjang.
Kunci utama kesuksesan bisnis adalah reputasinya sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak-pihak lain. Kemudian, setelah terjadinya kasus seperti ini, sudah saatnya bagi IAI untuk mengajak para anggotanya untuk secara bersama-sama melakukan taubat nasional, yakni berhenti menjadi tukang jahit, mampu membuat laporan sesuai dengan keinginan orang yang membayar jasa akuntan tersebut. Cap sebagai tukang jahit cukup merugikan perkembangan profesi akuntan dalam negeri. Banyak kasus audit yang seharusnya bisa ditangani oleh kantor akuntan publik lokal, tetapi diserahkan ke akuntan publik luar. Hal ini bukannya disebabkan akuntan lokal lebih bodoh dari akuntan luar, melainkan auditor kita dapat bertindak sebagai tukang jahit, sementara auditor luar tidak. Jadi masalahnya adalah kepercayaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Jazakumullah khair. Wa tabarakallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.